Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih di acara DKFest. Kita masih acara talk show. Balik lagi bersama saya, mudah-mudahan gak bosen teman-teman. Tapi kali ini saya berdua, nggak sendiri lagi. Saya sama si Teteh. Teteh siapa tuh? Boleh teh kenalan namanya tuh. Oke, hai semuanya. Nama saya Mas Rahati dari DKP juga. Saya di sini tuh akan nemenin Kang Satria di sini untuk ngisi acara talk show. Di situ bakal ada talk show tentang apa ya, Kang ya? Sekarang talk show-nya tuh tentang pengaruh branding terhadap kelangsungan usaha kopi. Nah, tentunya pasti ada tamu spesial dong yang datang ke sini. Pasti terkenal banget di Kuningan. Mau langsung dipanggil aja apa gimana nih, Kang? Langsung aja kita panggil. Kepada Kang Indra kami persilahkan. Halo Kang, apa kabar? Apa kabar Indra? Oke Kang. Gimana? Halo teman-teman DKP semuanya. Hai. Sebuah kehormatan buat saya bisa ada di sini. Sebuah kehormatan kita bisa mengundang dari sisi jalan kopi. Alhamdulillah. Nih alhamdulillah kita dikasih bekal oleh dari Nggak tahu sebanyak ini, mas saya bawa segalon tadi. Harusnya ya. Nanti dikirim ulang. Tapi ini juga terima kasih loh Kak, Ya, udah ya. ingat sama kita dibawain segini juga. Iya, saya juga sempat kuliah jadi tahu gimana capeknya bikin acara kayak gini. Berarti ngerasain juga ya. Ada yang belum tidur 3 hari. Terus pembinanya sakit katanya, Ajay sakit ya, tumbeng katanya. Ya, jadi mudah-mudahan seminggu ke depan ini acaranya sukses. Amin. Teman-teman gitu. Amin. Ini adalah bentuk bahwa anak-anak Kuningan kreatifnya nggak ada obat. Keren banget, tepuk tangan buat kalian semua. Oke ini langsung aja ya Kang ya. Dari saya mau nanyain kabar nih Kang, selama pandemi ini gimana sih kabar Kang Indra sekarang? Saya secara pribadi alhamdulillah sehat. Walaupun kemarin beberapa anggota keluarga saya sudah menjadi penyintas COVID, ada yang kena gitu ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada, sehat semuanya. Saya baru punya anak 1, istri mah 1 jangan. Satu aja sih. Itu aja. Anak 1 tahun setengah jadi lagi lucu-lucunya. Jadi saya lagi bolak-balik rumah toko, rumah. Cewek enaknya. Cowok namanya Bara Suara. Bara suara. Bara Suara. Lagi nonton kayaknya sama mamanya sekarang di rumah. Bara sini. Ada om-om sama onti-onti di sini. Main-main kesini. Bau rokok tapi di sini. Maaf ya saya mah karena saya adalah generasi menolak tua. Iya. Jadi saya pasti obrolannya ya hari lah gitu ya. Gak apa-apa. Kita enjoy sih. Ya, siap. Jadi sehat, pulang pergi rumah toko, ngurus anak, ngurus usaha gitu lah. Alhamdulillah berarti. Tapi sampai sekarang usaha masih lancar ya. Usaha ini berarti pandemi masuk ke bulan ke-11 ya kalau Iya. saya salah hitung. Terakhir itu kan mulai itu kan Maret. Sekarang ketemu Februari. Lagi ada di tahap paling ngefeknya si pandemi ini terhadap usaha menurut saya baru terjadi setelah 11 bulan ini. Kalau kemarin setahun kebelakang sih masih banyak harapan besok juga beres. Ternyata udah sampai setahun ini masih belum beres. Tabungan orang-orang sudah habis mungkin. jadi secara usaha kita sedang masih survive mode. Jadi masih berjuang terus. Saya rasa sih semua sektor ekonomi lagi kena ya, apalagi kita di kota ketiga saya sebutnya Kuningan di Third City ini yang daya konsumsinya tidak terlalu tinggi seperti di kota-kota besar. Efeknya itu kerasa banget dari bulan ke bulannya. Menurun banget tuh enggak, cuman memang ada perubahan dibanding sebelum pandemi dan ya kita anggap ini sebagai ujiannya selain dunia, ujiannya para pengusaha juga lah gitu. Karena sekarang kan juga WFH. Betul. Kerja pun bingung. Betul. Terus pasarnya sisi jalan juga kan termasuknya usia dari anak sekolah sampai secara data sampai umur 35 tahunan, di mana sekolah kan berhenti ya, kuliah juga kan, teman-teman juga kan kalau nggak ada acara gini mungkin ini bagi-bagi kelas 50-50 atau gimana?
libur. Kita di sini juga Off. eh, Ya gitu, off. jadi konsumen kita sedang off juga. Baik, kalau misalkan apa sih yang dirasain sama Kang Indra tuh suka dukanya pas saat pandemi ini gitu? Ya, Pas ngejalanin usaha kopi itu. ya sukanya itu kita jadinya diasah untuk bertahan, jadi harus lebih kreatif ya, harus lebih menarik, harus lebih tampilan dan tontonannya enak buat orang-orang yang WFH itu. Jadi sisi jalan itu it's not about jualan kopi. Kita dari awal sisi jalan sedikit pembedanya adalah jualan konten juga. Kita jualan audio visual, kita jualan kita punya video, kita punya podcast, kita punya YouTube, kita punya foto-foto yang enggak cuman asal jepret aja. Jadi kita dari awal visual brandingnya dijaga sama sisi jalan, karena itu yang kita suka. Aku mewakili 3 dari temanku di sisi jalan. Sisi jalan itu terdiri dari 3 owner. Kita semua suka sama seni dari awalnya. Kita main musik, kita juga suka fotografi, kita juga suka nonton film ya, alias sinematografi kita suka. Jadi yang kita suka kita masukin ke si jalan, nggak hanya menu kopinya aja, tapi ada tontonannya. Setiap harinya kita coba bikin video kecil-kecilan video memanfaatkan platform Instagram, ada instastory-nya juga dipikirkan, fotonya juga fotonya dipikirkan. Jadi apa yang dilakukan sama teman-teman di DKV ini dilakuin juga sama kita di sisi jalan kita, supaya enak dilihat. Intinya nggak hanya diminumnya tapi dilihat dan didengarnya. Itulah sukanya. Dukanya itu tadi kita mengalami penurunan, ya bisa dibilang sekian persen lah gitu, sekian persen beda dengan pas normal. Tapi ya masa kita sekarang tutup ya di pramuka ngesan lah gitu udah beres, nggak gitu juga. Ya, jadi show must go. Jadi walaupun pandemi tetap berkarya terus. Ya, tetap berkarya itu kuncinya ya, bener bahasanya hari ini. Jadi kita tetap berkarya. Kita bukanya sekarang jadinya lebih pagi karena pembatasan jam malam. Biar orang-orang tahu kita buka pagi, ya kita menginformasikan dengan itu konten tadi. Nih Kang, kita ngomongin sisi jalan. Betul. Sisi jalan. Terbentuknya sisi jalan tuh awalnya gimana sih Kang sampai bisa jadi nama sisi jalan, terus sampai bisa buka di kedai di Pramuka itu gimana? Jadi sisi jalan ini awalnya itu tahun 2018 awal, berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Oh enggak, saya mundur ceritanya ke 7 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Pas saya pulang dari Bandung, saya kuliah di Bandung waktu itu, pulang ke Kuningan, karena kebiasaan saya di Bandung menyelesaikan tugas kuliah atau kerjaan atau apa di coffee shop di Bandung. Jadi ke bawah nih pas ke Kuningan, pas datang ke Kuningan, waktu itu baru beberapa coffee shop. Saya datang ke sana, nongkrong, ke bawah. Kebiasaan di Bandung saya lakukan di Kuningan, cuman kebutuhan yang saya butuhkan dari yang saya dapat di Bandung kurang terpenuhi di sini. Jadi saya sama 3 teman saya nih yang sama kuliah di Bandung juga, jika orang kudu punya tempat yang aku pengen es kopi susu ada gula arennya, kala itu belum ada tuh. Tapi aku minta ke tempat nongkrongku di Kuningan yang waktu itu belum bisa memenuhi, nggak ada, jarang ada yang beli. Skip. Terus aku pengen makanan gini dong, nggak ada, adanya cuma ini ada. Nah makanya sisi jalan ini adalah balas dendam saya dari kebiasaan di Bandung saya bawa ke sini. Di sini belum bisa memenuhi, ya bikin tempat sendiri lah solusinya. Jadinya di 2018 kita mulai riset nih, produk yang kita suka kita cari persamaannya. Jadi di ATM diamati, ditiru, modifikasi. Kala itu belum kepikiran nih mau kayak gimana usahanya, belum. Tapi yang
yang pertama kita lakukan adalah bikin Instagram. Ya. Waktu itu 2018. Namanya apa ya usahanya ya? Ada yang nyaranin bahasa Inggris lah namanya. Ada yang nyaranin beberapa nama. Cuman kenapa jadinya milih sisi jalan, karena lokasinya yang teman-teman tahu yang pernah ke sisi jalan memang Jalan juga, benar-benar iya. di sisi Memang jalan di sisi. juga, di sisi jalan juga, nyeplos juga, dan saya percaya kalau sepertinya setiap nyeplos itu selalu ada doa. Iya, Jadi benar. aing kayak kudu beunghak, nah eta teh doa kan gitu. Sisi jalan, di sini. Mana ke mana? Ke sisi jalan. Mana ke mana? Pasti semua orang pernah. Mana ke mana sih? Ke sisi jalan gitu. Aku tuh pengen setiap orang tuh gampang inget nama kita sisi jalan, dan Kuningan banget di sisi jalan teh nongkrongnya teh. Anak-anak Kuningan malam minggu kan Sisi jalan. sebelum banyak coffee shop kan sisi jalan, di sisi jalan nongkrongnya di sisi jalan. Jadi oke, Kuningan banget. Dan waktu itu ya di 2018 itu belum ada modal ya, saya bilangnya belum ada modal, zero lah, nol banget, belum ada modal, baru punya Instagram dan email. Waktu itu kita coba riset, udah nemuin formulanya. Di nikahan saya bulan Agustusnya, hasil riset dari awal tahun itu, saya coba perkenalin ke tamu-tamu undangan saya. Iya. Saya beli waktu itu, karena orang keuangan saya si Bisma harus beli, katanya nggak bisa gratis, jadi saya beli waktu itu kurang lebih 200 cup sebesar ini, 200 cup. Dan ternyata loh ada efeknya. Indra, tadi kopi yang ada di nikahan Indra itu brand Indra yang dari Januari kemarin digembur-gemburkan Instagram. Iya betul. Mereka akhirnya auto follow ya, mengikuti. Terus kita mulai mendesain bentuk bisnisnya. Saya maksud desain bentuk bisnisnya itu kita nanti jualannya kayak gimana nih. Nah di 2018 itu aplikasi ojek online baru masuk nih Kuningan nih. 2 aplikasi besar ojek online itu baru masuk Kuningan. Saya belum punya toko, produk saya baru 1, riset saya belum oke nih, follower saya masih kecil, tapi saya udah daftar. Waktu itu tuh saya tuh udah daftar saya daftarin ke perusahaan A dan perusahaan B tersebut Gojek dan Grab tersebut. Kita daftarkan, Sponsor tuh masuk. kita daftarkan di Grab dan Gojek. Nah jadi kita belum punya toko, belum punya apa, tapi udah ada di Grab dan Gojek. Jadi pertanyaan dari Grab dan Gojek, ini Mas, kalau sepertinya driver kami ke titik lokasi sih Mas, titik lokasinya di mana? Nah itu kan jadi permasalahan baru. Iya, benar. Jadi akhirnya minta bantuan sama temen kita yang lokasi rumahnya ada di tengah-tengah kota lah, di Awirangan di sini sebelah sini. Dibantu sama Nigi ya. Anak Uniku juga. Anak Uniku juga sekarang masih kuliah di ekonomi. Niku keren tuh. Nah, dia ngasih tempatnya, garasinya buat kita memulai bisnis sisi jalan ini. Jadi Steve Jobs mulai dari garasi. Mulai dari garasi di Awirangan. Kita mulai dari garasi, titik jemput makanan minuman dari sana. Ternyata ada rezekinya tuh, orang-orang teh mulai nanya-nanya, ini jualan apa di DM. Dan September, tanggal 5 September itu hari pertama sisi jalan jualan. Waktu itu lagi ada pawai Kuningan tuh, Ya. pawai tahunan pawai Kuning. Nah kita jualan pas hari itu, masih ingat aja, ada 20 pesanan. Dan singkat cerita, kita dijualan di Awirangan kurang lebih 6 bulan sambil ngumpulin modal buat bikin di Pramuka. So 5 Februari 2019 kita sebutnya headquarter di Pramuka akhirnya dibuka gitu. Dan rasa penasaran teman-teman di Kuningan akhirnya kejawab, oh iya nu hari itu rame-rame di sosial media tuh Iya, ini. Ternyata ini. Oh ini, terus titik baliknya juga ada video waktu itu Ridwan Kamil datang ke Kuningan pas lagi dia pencalonan. Temanku Niki itu ngambil video, Pak Gubernur ngomong lah tentang sisi jalan, nggak di skrip nggak apa, dia ngomong untuk komunitas sisi jalan. Nah video itu yang viral, yang rame banget sampai
berapa puluh ribu viewer, sampai sekarang masih ada videonya di Instagram Sisi Jalan. Itulah yang ngebuat Sisi Jalan sedikit beda. Yang aku tadi sebut, ada videonya, ada visualnya, desainnya diperhatikan, dan itu titik awal kita buat menjalani sampai ke tahun ketiga ini. Jadi Sisi Jalan tidak hanya maksudnya menjual kopi, tidak, melalui visual pun ibaratnya mempromotkan itu. Betul. Dan mengenalkan Sisi Jalan. Ya, kita dari awal tuh minta bantuan teman-teman yang into ke desain, namanya si Kang Zahran. Dia anak DKV Telkom di Bandung. Ya. Teman dari sesama owner kita juga yang buat desain awal waktu itu. Jadi sebelum desain yang Kang Ajay bikin sekarang, yang astronot ini yang ada di semua botol Sisi Jalan, kita pakai Zahran dulu. Kita minta bantuan dia, tolong desain Sisi Jalan. Nah, apa untungnya dan apa maksudnya? Karena biar ada another pride sama another taste ketika nggak hanya minum kopi, tapi ini gambarnya kayaknya dia foto, dan itu jadi another branding buat kita gitu. Teman-teman secara otomatis mungkin karena dia suka gambarnya atau nggak suka gini ada nyeninya gitu, jadi ada daya jual sendiri. ada daya jual yang waktu itu kita nggak terlalu tapi akhirnya jadi powernya Sisi Jalan sekarang teh. Jadi kita harus bagus nih, desainnya harus bagus nih, segalanya, packagingnya harus oke juga, karena itu dia ada another pride. Sekarang orang-orang ada update status yang kita manfaatkan itu. 13 detik Instastory itu harus dimanfaatkan dengan baik untuk jadi, kalau di ekonomi ada word of mouth, kekuatan suara. Kalau di visual branding ini buat apa ya, ageismnya, jadi buat kita pun seneng kan kalau melihat pun udah tertarik dengan Sisi Jalan. Tadi di tahun 2018 betul, terpikirkan untuk memulai untuk Sisi Jalan. Itu berapa orang nih? Tadinya 4. Akhirnya diperjelas jadi 3. Iya. Ya, apa namanya? Apa sih namanya kalau pergantian pemain gitu? Tereliminasi apa gimana? Nah, itulah tereliminasi. Yang satu itu eliminasi. Enggak. Kalau di Dewas 19, Ari Lasso memilih untuk solo karir gitu. Jadi yang satunya memilih solo karir, bukan bahasa solo, bukan bahasa solo. Jadi memilih solo karir, jadi tinggal seleksi alam. Nah, itu seleksi dari alam. tadi seleksi alam. Saya sampai ngomong ke Ari Lasso jauh, bisa jangan harus seleksi alam gitu. Oke, Ari Lasso nanti bisa buat seleksi alam. Gak deh, bisa. Tapi sebelum berbisnis dengan Sisi Jalan, betul, pernah terjun ke dunia bisnis sebelumnya? Ini kalau boleh jujur, 3 di antara kita adalah bisnis pertama. Selain bisnis di Pokolot ya. Enggak kata. Ya, ini bisnis pertama kita, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kita punya 1 store. Enggak sih, sebenarnya punya banyak store. Maksudnya banyak store, ada di online, ada di ojek-ojek lokal juga kan sekarang banyak. Jadi store kita banyak, 1 headquarter, 1 markas kita, dan alhamdulillah minggu kemarin 8.000 followers, lumayan. Alhamdulillah. Di follow. Instagramnya kan? Sisi Jalan Kopi. Sisi Jalan Kopi. Di subscribe juga YouTube-nya ada kan? Ada Sisi Jalan Kopi YouTube-nya. juga. Apa YouTube-nya? Sisi Jalan Kopi. Jangan lupa subscribe. Subscribe, loncengnya nyalain. Loncengnya lain. Dan jangan lupa datangin story-nya di Pramuka. Story. Adalah yang sebelah sana di Pramuka. Iya, sana lah. Pernah yang sebelah sana ya. Jadi harus muter-muter Kuningan, yang dicari Sisi Jalan, jangan yang lain. Nah itu betul. Kang, mau nanya dong. Boleh. Kan aku pernah
tuh ke sisi jalan. Aku tuh sempat kebingungan gitu pas lihat menu-menunya di sisi Terlalu jalan. banyak. Iya, terlalu banyak. Jadi sampai bingung, ini yang paling best seller tuh apa gitu. Iya. Ada gak yang paling best seller di menunya sisi Oke, jalan? iya jadi masukan juga tadi terlalu banyak menunya dan ya rencem lah gitu Iya, ya. jadi orang-orang yang awam tuh itu Ih, naon, naon, gitu. itu naon, hazelnut teh naon gitu gitu. kan. Jadi si sisi jalan itu punya kita sebut best 5 menu andalan kita. Yang pertama itu yang tadi kita jual di 2018 itu namanya es kopi dudu. Dia es kopi susu gula aren. Kalau saya sih sebagai tim kreatif direkturnya bilang ini es kopi susu gula aren pertama di Kuningan loh. Iya. Gitu. Saya menggembor-gemborkannya gitu waktu itu teh. Karena emang nggak ada waktu itu. Makanya kenapa saya bikin kan es kopi dudu itu es kopi susu gula aren kita sampai hari ini menjadi top selling, selalu top selling. Yang kedua, karena nggak semua orang suka kopi, kita buat pilihan lain. Kita punya coklat namanya Ovaltine Macchiato. Kita kasih coklat dan cream cheese. 3 ke bawahnya itu kebanyakan kayak itu tadi yang tadi bilang ada add-on sirup, ada yang pakai sirup mint, ada yang pakai sirup karamel, dan yang lagi rame banget sekarang tuh teman-teman tuh banyak pesennya kopi hitam, baik dingin atau panas. Jadi kalau bingung ke sana, udah es kopi susu gula aren es kopi dudu. Kita kasih es kopi dudu. Dan yang saya bawa ke sini ini adalah survive model kita, karena pas pandemi orang-orang kita kan bisnisnya bisnis ngumpulin orang nih ya. Iya. Kayak IO lah gitu kan, ngumpulin teman-teman. Dan kalau teman-teman ngelihat juga pergerakan si jalan, kita sering bikin event musik nih. Iya. Jadi udah nggak bisa kemana-mana, yang ke jalan tukang nongkrong ya harus di rumah dulu karena kita nggak punya izin banyak untuk mengumpulkan orang ya. Jadi mengakomodirnya dengan minuman yang 500 ml ini gitu. Sempat kita bikin 1 liter, cuman ya itu dia daya beli orang Kuningan belum setinggi itu. Jadi kita bikin yang 500 ml dan alhamdulillah ini sekarang lagi banyak dibeli. Untuk makanan yang tersendiri sih kan? Nah, ini menarik juga pertanyaannya. Saya ngomong aja nggak apa-apa ya, ini emang saya disuruh ngomong kan di sini ya. Disuruh ngomong bukan saya. Oh, iya. Nah, si jalan itu kolaborasi burjo. Maksudnya burjo itu kan bukan jualan bubur kacang aja kan, ada Indomie segala. Nah, kita teh ada seblak, ada apa. Jadi si jalan teh makanan kaki lima, Iya. minumannya kekinian. Tapi untuk dessert tersendiri ada nggak? Ada sih. Soalnya gini nih, aku kan suka ada teman-teman nih yang suka nongkrong. Betul. Kan jelajah nih ke kopi-kopi Kuningan. Oke. Kok di sini tuh nggak ada dessert gitu? Kayak dessert, cake, cupcake, tiramisu yang segala macam. Kataku, ya mungkin di sini tuh karena kampung kan. Jadi nggak bakal diadain. Kalau misalnya di Cirebon kan ada tuh. Oh iya, banyak loh di Cirebon. Malah di Cirebon kan rata-rata sekarang dessert semua. Dessert semua. Nah, Kenapa di sini enggak gitu? Nah, aku udah pernah coba yang ini di sisi jalan udah pernah coba pengen adain Dessert. donat. Iya, Donat lah ya. Ke cake gitu belum, karena kita kapasitas kita baru bisa segitulah. Kita pernah ada donat, tapi tetep nggak laku. Yang laku itu Indomie. Jadi kopi dan Indomie di sisi jalan itu pasti yang paling top selling makanan itu Indomie. Percaya atau tidak? Indomie nomor 1 berarti. Nomor 1 makanan mah. Atau mungkin karena namanya sisi jalan. Ya, teman-teman kalau nongkrong di sisi jalan pasti kalau mesen kopi hitam, Indomie masuk, Indomie sponsor. Ini bagus juga buat caption saya itu. Bagus juga nanti. Terima kasih Kang. Nanti kalau kasih jalan saya kasih kopi hitam ya. Kapal api. Sponsor lagi. Lagi kapal api. Makin banyak sponsor. Itu jadi kurang cocok dengan konsumennya sisi jalan ternyata. Saya udah pernah coba tapi kurang cocok, jadi ya udahlah kita jual Indomie sama kopi aja. Itu lebih menarik ternyata ya. Iya. Enak kok, cobain aja Indomie ya. Promosi aja bisa. Tapi sebelum kita lanjut ke Betul. perbincangan kita yang mulai menarik sih, menurut saya yang menarik.
Kita harus nyobain dulu. Boleh, silakan. Nyobain dulu. Boleh dicobain Ini dulu. silakan. Aduh, ini saya nggak mau. Dapat sponsor dari Sisi Jalan. Enggak, ini makasih bener-bener ngasih ya, mau dipromosiin terima kasih lah. Jadi ini kopi apa? Ini namanya es kopi untuk semua. Jadi di dalamnya itu es kopi susu gula aren, saya sebut untuk semua biar siapapun bisa minum ini dan jadi oleh-oleh baru dari Kuningan lah, nggak peyem aja, nggak jeruk nipis peras aja. Jadi kalau bawa oleh-oleh ya bisa es kopi untuk Wangi. semua. Wangi banget kopinya. Jadi kalau Boleh dicoba ya? orang luar Kuningan mau bawa apa? Mau minta oleh-oleh Sisi Jalan. Nah itu ini udah berjalan di pas pandemi ini banyak yang ada yang just tip dari Cirebon, ada yang buat teman-temannya Cirebon. Jadi ada beberapa kali kita dapat mention, aku mau ke Sisi Jalannya, ada yang mau pesan nggak? Tadi ya pesan 16 botol gitu. Jadi wah iya bener, untuk semua itu emang jadi doanya itu ya buat siapa aja, buat orang di mana aja gitu, jadi ada rezekinya. So, silakan diminum. Coba ini Kang. Silakan. Jadi enak punten ya teman-teman. Punten ya teman-teman. Saya juga ngopi dulu. Jadi kalau kalian mau nyobain, datang ke Sisi Jalan di Pramuka. Yang segini berapa nih? Ini teh jatuhnya 25.000. 25.000. Kalau di online 24.000, tapi karena ada pajak aplikasi mereka harus bayar pajak, jadi 30.000, beda 5.000 sama di toko, lebih mahal di online pastinya. 25.000 itu termasuk murah. 25.000 500 mili. 500 mili itu banyak. Jadi kalau kopi sasetan itu bisa seduh 2 kali 3 kali lah. Betul sekali. Jangan dibandingin sama kopi saset, masalahnya nggak head to head. Misalnya kopi, iya sih. Itulah papa saya juga masih kopi saset masalahnya. Jadi daripada beli kopi saset, mending ke Sisi Jalan beli kopi. Apa nih kopi? Untuk semua. Untuk semua. Jadi semuanya bisa minum. Mau? Sana datang. Saya harus apresiasi, ini keren banget ya. Maksudnya kayaknya saya waktu kuliah itu 2007 keluar dari Kuningan, ngelihat Uniku hari ini saya bangga banget sama Kuningan udah punya kampus yang keren, terus udah banyak hal yang dihasilkan sama Uniku. Jadi andai saya di 2007 nggak olo-olo pengen keluar kota, kayaknya untuk generasi sekarang ke depannya nggak perlu jauh-jauh lah untuk membangun kota, bisa dari Kuningan sendiri, kuliah di sini, jalankan kampusnya, ekonominya akan bertumbuh, pasti ekonomi di kota tersebut dengan banyaknya anak yang kuliah di sana, pasti ekonomi di kota tersebut akan bagus lah gitu. Jadi apresiasi buat Uniku sekarang. Plus lah buat ini. Terus teman-teman saya udah banyak yang jadi dosen di sini. Ya. Iya. Aja. Ada di hukum juga ada, di ekonomi juga ada teman-teman SMA saya. Oh, ada yang dihukum gitu. Ada. Kasiannya dihukum di agak cringe ya. Dihukum di Uniku ya. Agak cringe ya. Tadi visual branding. Betul. Sisi Jalan lebih apa ya? Bukan mementingkan, tapi ada dari Sisi Jalan itu ke arah visual brandingnya. Ya. Kalau menurut Kang Indra sendiri, seberapa penting sih visual branding untuk kopi itu sendiri? Kalau bagi saya sebagai tim kreatifnya, ini malah jadi sama-sama pentingnya kayak enaknya kopi kita ya. Kenapa saya lakukan kolaborasi dengan Kang Ajay? Karena saya itu pengen brandnya itu sebagus Coca-Cola. Coca-Cola itu mungkin udah lebih dari 50 tahun brand tersebut dengan ciri khasnya, dengan warnanya, dengan logonya. Berarti kan visual brandingnya itu nempel sampai sekarang, dan saya rasa sampai 25 tahun atau sampai 50 tahun ke depan itu akan jadi legacy, akan jadi legacy yang baik untuk
brandnya itu aku tuh mengikuti hal yang mereka lakukan di Coca-Cola. Jadi tampilannya harus bisa memakan seluruh usia nih. Si visual brandingnya harus nempel sampai ke generasi-generasi di bawah saya dan di atas saya nih. Jadi membentuk visual branding untuk sisi jalan itu menjadi prioritas utama saya sih. Tugas saya selain tugas rasa ada lagi orangnya, tapi untuk jadi tampilan yang all package itu adalah tugas saya buat bisa dinikmati juga selain itu saja. Berarti referensi brand ini arahnya tadi ke Aku suka, aku bukan peminum Coca-Cola sebenarnya, tapi cuman suka campaign-campaign yang Coca-Cola lakukan. Jadi aku beberapa video, beberapa produk dari Coca-Cola itu, aku coba masukkan ke campaign-campaign yang dilakukan Sisi Jalan. ya lebih bukan meniru sebenarnya. Bukan. Lebih terinspirasi Betul lah. sekali. Terinspirasi oleh Terinfluence. Coca-Cola masuk lagi. Banyak ya sponsor. Banyak sponsor Banyak kita ya. Banyak sponsor. Asik ya, dia bisa ngomong segala sponsor ya. Kompetitor emang nggak perlu ya? Enggak ada kompetitor. Semua saudara lah. Semua saudara. Bagi saudaranya masing-masing. Bener-bener. Nih Kang, upaya visual branding apa aja sih yang udah dilakuin sama Kang Indra selama ini? Sebenarnya udah kejawab semua tadi ya. Cuman kita sekarang lagi fokus ke kita mau ada menu baru nih. Wah, menu baru. Menu baru. Bisa diundang dong kita kalau udah ada. Bisa banget, bisa banget. Janganlah lagi panitia, bantuin ya. kita untuk kedua kalinya kolaborasi lagi dengan Ajay. Layout segalanya udah beres, final beberapa hari kemarin, tinggal cetak. Menu baru tersebut yaitu kita pakai Ajay lagi. Kenapa pakai Ajay lagi? Karena Gratis. enggak. Bisa gratis. Jadi udahlah aja gitu. Enggak, mahal banget. Ajay mahal banget. Kang jangan mahal-mahal teman. Jadi kegeringan loh ya mulai ya. Ajay mahal banget. Karena ngerasa cocok di kolaborasi pertama, jadi kita lanjutkan di kolaborasi kedua ini. Kita lagi ada fokus di menu tersebut. Kita udah memakan waktu 3 bulan buat risetnya. Kita coba ganti-ganti beans kopinya, baru nemu seminggu kemarin lah. Desainnya juga digodok beberapa bulan sama Ajay karena kesibukan Ajay, dan matchnya juga kita jarang ketemu tapi via online. Selanjutnya kita bakal bikin, Sisi Jalan itu selalu ada commercial break atau iklannya. Jadi sebelum produk pasti ada. Jadi aku ikutin apa yang dilakukan musisi-musisi favoritku. Mereka seminggu sebelum rilis lagu selalu ada teaser. Kita selalu bikin teaser. Di hari hanya kita bikin commercial breaknya atau iklannya, memakan durasi 1-1 menit. Di Instagram lah gitu, kita bikin foto produknya juga. Semua kan visual branding kan, semuanya akhirnya visual branding. Kita bikin video untuk up di YouTube juga, terus foto produk semua. Dan kita untuk pertama kalinya bakal menggunakan professional model untuk jadi ambassador produk tersebut. Ambasador artis. Oh enggak, lebih ke kita bisa sebut kearifan lokal yang belum ditemukan mungkin lah, belum banyak digunakan. Maksudnya belum banyak digunakan sebagai model ya. Aku nyari dari kemana-mana. Aku banyak bekerja sama dengan konsumen. Sisi Jalan itu selalu bekerja sama dengan konsumen. Videografer aku sekarang konsumen kita awalnya, fotografer kita juga konsumen Sisi Jalan. Kita jadi ruang kreativitas yang kecil nih. Mudah-mudahan sama dari konsumen jadi rekan kerja, kita mau bikin ekosistem yang bagus lah ke depannya dan jadi trigger yang baik buat
industri kopi ini, itu food and beverage ini di Kuningan? Tapi visual branding udah berjalan berarti udah lama ya dari Tanpa kita sadari ternyata kita sudah menjalankan yang secara textbook tadi, yang visual branding itu ada beberapa hal-hal poin-poin utamanya. Ternyata aku sudah melakukan ini ya. Kayak tadi kan sebelum kesini aku coba research dulu seperti apa komunikasi visual yang teman-teman lakukan di secara mahasiswa atau yang sedang dipelajari. Aku coba riset dulu, ternyata akhirnya nggak aku tuh begini ya, berarti orang sih budak di kafe, gitu bilang jalan secara tidak sadar. Iya, kalian di sini pasti bikin Kita kayak sisi jalan juga ya. tiga harus ada produknya aja. Itu produknya apa, bukan kopi juga kan, maksudnya produknya apapun aku sudah melakukan. Ya jadi mungkin aja ke depannya kita bisa berkolaborasi dengan anak-anak di kafe di Uniku gitu kan. Bisa makan. Iya, untuk desain menu kita atau apalah gitulah yang berimpact lah buat generasi sekarang. Aku selalu sebut generasi sekarang, orang-orang jadi ada kolaborasi anak kampus sama jalan nih. Aku seneng hal tersebut. Kalau temanku bilang era ini bukan eranya kompetisi tapi eranya kolaborasi. Karena saya nggak mampu buat melakukan yang dilakukan sama kreator seperti kalian atau sebagai artis seperti kalian. Ya, saya harus berkolaborasi sama orang-orang tersebut tadi. Jadi ya memang manusia membutuhkan manusia Betul. lain. Betul. Sosial lah, hidup itu memang manusia sosial, makhluk sosial. Tapi sampai saat ini visual branding efektif nggak sih? Efektif banget. Penjualan itu sangat Efektif banget. Saya berpikir kalau sepertinya saya tidak melakukan itu mungkin nggak ada sisi jalan di hari ini nih. Kalau nggak kayak gitu, karena aku melihat ini belum masif nih, belum dilakukan banyak teman-teman. Padahal ini penting menurutku, penting banget menurutku. Harus aware terhadap visual branding sih. Kalau usaha itu bukan nomor satu lagi ya gitu mah ya. Selain kita kesampingan urusan rasa, karena kan rasa mah itu mah setiap orang punya selera masing-masing. Cuman untuk pebisnis yang mungkin sekarang lagi merintis atau mungkin yang sedang berjalan, kayaknya harus meng-hire anak-anak dari kafe deh buat jadi salah satu tim biar dagangannya jadi package-nya lengkap. bisa. Boleh Ada mungkin di sini teman-teman yang saya job buat ngurusin usaha temen, ada? banyak sih. Nah gitu kan. Ya kita sama-sama membantu gitu. Dan ya biar mengenalkan nama-nama kita juga. Gitu. Bener. Terus kan. Kang, Betul. kalau misalkan di sini kan banyak banget nih ya kedai-kedai kopi sekarang tuh kayak hampir 60-an lah. Lebih. Iya 60. Katanya hampir 100. Iya hampir 100. Betul. Yang aku jajah sih hampir 60 ya. Ngejajah juga, suka ngejajah kopi gitu. Kenapa nggak bikin konten aja kamu tukang ngopi Kuningan? Iya bener ya. Ya Allah bener banget Kang. Atau neng ngopi gitu. Jadi kan pasti setiap kedai itu beda-beda ya. Betul. Kalau di sisi jalan tersendiri apa sih yang ngebedain sisi jalan kopi? Selain di sisi jalan ya. Iya, selain Yang sisi lain. jalan. Selain di sisi Dari jalan. tempatnya, konsep tempat. Nah ya, kalau konsep. Oke, yang pertama aku yang langsung keingatan ada dua ya. Konsep tempat kita mau dibilang industrial nggak terlalu sebenarnya, cuman kita tidak meng-hire arsitek waktu itu, kita by Pinterest. Jadi kita waktu itu cuma nunjukin ke tim pembangunnya itu pengen ada kacanya kayak gini nih, kayak gambar ini kayak gini. Akhirnya jadi sekarang banyak kacanya di sisi jalan. Terus kedua, kita tempatnya aku bisa bilang pecinta musik. Kenapa pecinta musik? Terbukti hampir dari awal si jalan kita udah bikin 6-7 event musik.
not akustik. Jadi kita kayak bikin semi konser gitu, namanya musik akhir pekan. Nah itu pembeda si jalan, kita tuh punya acara musik akhir pekan per 3 bulan biasanya, tapi setelah pas pandemi ini kita baru berhasil mengadakan satu. Jadi waktu tahun kemarin tahun kemarin 5, tahun 2019 itu hampir 5 sampai 6 event. Tahun 2020 kemarin cuma dapat izin satu di bulan November, itu juga hampir digerebek juga itu, tapi kita udah dapat izin waktu itu. Jadi pembedanya itu kita punya acara musik. Kalau datang di jalan pasti play on terus musik. Jadi tempatnya orang-orang yang suka musik sambil ngopi sambil dengerin musik. Gitu. Jadi sisi jalan nggak sepi lah. Gak sepi lah. Gantung gitar juga kan di jalan, itu menandakan kita musisi yang sudah gantung gitar gitu. Ada gitar merah itu kita udah gantung gitar. Berarti tadinya musisi. Ya, saya sempat kita bisa dibilang bukan profesional musician ya, tapi lebih ke beberapa panggung. Ginilah, kita sempat bikin mini album, ada yang pernah bikin mini album. Bahkan sekarang salah satu owner juga baru rilis album kemarin 24 Desember kemarin. Sempat musisi dan ada yang masih musisi. Sampai sekarang masih ada. Ada, sampai sekarang ada yang baru rilis album kemarin owner kita, album digital. Dan album foto. Digital album baru. Tidak, saya album foto. Tapi pasti kita punya planning lah untuk depannya. Kira-kira Kang Dan punya planning apa sih? Oke. Branding apa lagi? Oke. Banyak yang ingin kita lakukan dan tertahan di 2020 kemarin. Kita pengen bikin official merchandise, udah didesain sama Ajay juga bajunya segala udah, cuman batal rilis karena ya itu tadi karena kita bisa disebut usaha yang baru banget ngerintis nih, tiba-tiba kena pandemi, jadi ada oleng 2020 kemarin teh ya udah jadi jiwa entrepreneur kita lagi diasah gitu lah. Jadi banyak rencana-rencana kita kayak bikin merchandise, kita pengen buka store di kota lain, terus mudah-mudahan bisa terlaksana. Pengen ekspansi bisnis kita, pengen bukan hanya kopi aja yang kita jual, tapi yaitu dia ada acara musik yang bagus tiap minggunya, enggak setiap hari lah capek. setiap minggunya musik akhir pekan bisa tiap minggu. Terus kita pengen rilis album juga, buat album musik ya buat ditekenin saya album musik buat musisi-musisi muda Kuningan. Banyak banget musisi-musisi muda Kuningan yang perlu diwadahi. Siapa tahu sih jalan bisa bikin record label. Amin. Mudah-mudahan. Dan ada label-label musik yang nyantol ke sisi jalan gitu ya, naga bonar, naga apa gitu, mudah-mudahan nyantol. Aduh, kalau nyebut naga suara mah sponsor kan? Contoh itu mah. Aku tadi ngomong ini tahun kedua Dekafest ya? Ini kita tahun kedua Dekafest. Oh, jadi tahun pertama mah pamerannya tuh nggak virtualnya ada? Ya kita tetap kembali karena kondisi seperti ini ya, jadi susah kita juga mau ngadain pameran, mau ngadain acara. Nah, aku balik nanya nih, ini si pamerannya itu hasil karya teman-teman setiap individu atau dikurasi lagi jadi beberapa orang gitu? Dikurasi lagi. Tetap semuanya kita ngirim karya. Nanti entah dia mau ngirim 1, 2 sampai berapa karya pun nanti bakal dikurasi lagi karena tidak walaupun semuanya bagus, betul, tapi tetap ada yang harus dikurasi. Betul. Dan bisa ada benang merahnya. Ya, betul. Gini deh Kang, terakhir lah. Betul. Terakhir. Boleh. Kita minta pesan, maksudnya kan sisi jalan, alhamdulillah udah terkenal nih. Di Kuningan siapa sih yang nggak kenal sisi jalan? Amin. Gimana sih caranya atau biar
bisa membuat mulai tadi kan Kang Indra mulai dari nol. Betul. Ya kan mulai dari nol sampai bingung nih mau bikin tempat di mana. Betul. Sampai pakai garasi dulu. Betul. Itu gimana tuh Kang? Maksudnya kita minta pesan lah. Motivasi. Oke. Saya kayak ini ya, kayak Mario Teguh ya. Gini, saya percaya tiap orang pasti ada rezekinya. Setiap orang pasti memiliki rezeki baiknya, dan ketika kamu punya kesempatan nih, kesempatan itu bukan hanya rezeki itu bukan hanya uang, tapi teman-teman yang bisa support. Andai sisi jalan waktu itu nggak punya teman-teman yang bisa ngebantu, teman-teman yang nggak bantu, bukan uang aja, waktu itu ada banyak, ada yang membantu via sosial media atau apapun. Jadi pemanfaatan sosial media di era ini menurutku harus bisa dimaksimalkan. Pesanku adalah, tadi aku sudah bilang, para pebisnis yang mau memulai bisnis ini melek teknologi, melek visual branding, dan coba berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini, ada di DKV Kuningan yang bisa ngebantu produk kalian menjadi levelnya beda sama produk yang lain. Pesan dari saya itu sih, memanfaatkan sosial media, internet, dan SDM di DKV. Jadi kita hari ini memang tidak boleh buta dengan media, karena apapun itu yang viral pun dari media. Muaranya kembali lagi ke media. Iya. Semuanya konsumsinya itu siang, pagi, malam itu pasti media. Dari bangun tidur ketemu tidur lagi, Pasti media. Benar. Pasti media. Pasti dilihat, pasti didengar, pasti udah jadi kehidupan kita, udah jadi kehidupan kita. Jadi ya kita harus bermain di sana sekarang gitu. Kalau sepertinya konvensional bisa bertahan, konvensional banyak yang bertahan tanpa bermain di sosial media. Tapi kita kan pelaku baru nih, sisi jalan kan baru 3 tahun. Ya aku harus memanfaatkan yang sedang terjadi saat ini gitu. Kedepannya mungkin Instagram mati atau tapi bakal muncul platform lain yang bisa dimanfaatkan dan dibikin bagus visual branding. Itulah sisi jalan sekarang udah 3 tahun. Masuk ke baru ulang tahun kedua, kemarin 5 Februari, masuk tahun ketiga. Berarti ulang tahun kemarin di 5 Februari. Tahun depan insya Allah kita diundang. Nah, di ulang tahun. Sekarang saya diundang, nanti teman-teman yang diundang. Terus gak perlu pakai masker lagi ya. Amin. Ada di acara musik akhir pekan. Kalian yang bikin yang keren-keren kayak gini nih di belakang bisa. Mudah-mudahan pandemi cepet kelar. Nah, Di ulang tahun keempat berarti ya? ketiga besok. Besok ketiga. Ya. Di ulang tahun ketiga. Acara kita dihandle sama anak DKV. Amin. Sip ya, gitu ya. Kayaknya keren lah. Kalian belum lulus kan? Nanti udah lulus. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, yang doakan calon lulus ya. Ya, yang belum lulus nanti bisa ngebantu ya. Para alumni juga boleh lah. Jadi mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di ENIF ketiga. Sisi jalan bisa collab jadi sisi jalan X DKV Uniku. Dan sisi jalan bisa collab di DKV yang ketiga lah gitu. Bisa, kita bisa collab. Mudah-mudahan pandemi cepat kelar lah, besok kelar, amin. Ya. Atau habis kelar acara ini pandemi kelar. Karena meminta mah tidak masalah. Tidak Karena masalah. sisi jalan pun awal mudah-mudahan kita punya sisi Punya kopi ya, punya besar. Karena ucapan itu doa ya. Ucapan itu doa, ceplosan itu doa. Iya, Ceplosan itu ceplosan itu doa. Quotes of the day, ceplosan itu doa. Ceplosan itu doa. Ceplosan itu doa. Ada ya, Ceplosan itu doa. Orang jodoh apa saha ya. Penting, pokoknya asal ceplos deh. Ceplosan itu doa. Kak Indra 2021. Oke, mungkin itu aja Kang. Thank you udah mau datang, udah mau hadir. Sayang, makasih sayang. Ini oleh-oleh khas Kuningan sisi jalan. Ya, bisa. Sikat pokoknya. Makasih, salam ke dosen-dosennya, salam Siap. ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah mengundang sisi jalan.
saya jadi ada teman baru, nambah teman lagi. Kita jadi lebih enak nanti mau ke Ya. jalan gitu. Iya. Betul bisa Indra, tah gitu. Indra masih kenal nggak? iya. Yang kemarin jadi moderator. Tah gitu, bener neng. Pokoknya kalau nggak kenal sama kita, coret. Nggak bercanda. Sekali lagi terima kasih sisi Thank you, jalan. thank you. Thank you. DKPS sukses terus seminggu ke depan ya. Seminggu ke depan. Ngingetin lagi nih, kita ada pameran di Artstep. Linknya ada di bio IG DKFest, di DKFest pakai T _ buka aja linknya di IG kita. Jangan lupa sambil ngelihat pameran kita, minumnya Kopi sisi jalan. Oke, gitu aja mungkin. Kang Indra, thank you. Thank you. Terima kasih Indra. Thank you ya. Makasih banyak ya.